Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan kajian Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, persoalan yang ke-8, yaitu tentang persoalan nikmat dan siksa kubur. Apakah di kuburan besok itu ada kenikmatan atau siksa? Maka kita ikuti kajian berikut ini. Sebelumnya kita mulai dengan membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin, khususan muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Jalil Ma'sum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mari bersama-sama baca Asmaul Husna. Bismillahi wa bihi badana wa law abadna ghayrahu la syaqina ya habada rabba wa hubbadina wa habada Muhammadun hadina laulahu ma kunna wa la baqina Allahu laula anta ma tadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina Nahnul ula ja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'a jam'uhum alaina dhifal ahadits allati rawaina fardudhum Allahumma khasirina Allahu ya Rahmanu ya Rahimu Allahu ya Hayyu wa ya Qayyumu Allahu ya Qawiyyu ya Qadimu Allahu ya Aliyyu ya Azimu la yanbaghi lil qawmi an ya'luna Allahu ya Latifu ya Alimu Allahu ya Ra'ufu ya Hakimu Allahu ya Tawwabu ya Halimu Allahu ya Wahhabu ya Karimu Abdal ula Allahu ya Maliku ya Muniru Allahu ya Maliku ya Qadiru Allahu ya Maula wa ya Nasiru Allahu antal malikul kabiru Laisa idana laka mu'jizina Allahu ya Syakiru ya Syakuru Allahu ya Afu ya Ghafuru Allahu ya Alimu ya Khabiru Allahu ya Fattahu ya Bashiru La tahrimanna fathakal mubina Allahu ya Zahiru ya Jalilu Allahu ya Batinu ya Wakilu Allahu ya Sadiqu ya Jamilu Allahu ya Hafidhu ya Kafiru Kun hafidhan lana wa kun mu'ina
الله يا غني يا حميد الله يا مغني ويا رشيد الله يا مبدئ يا معيد الله يا عزيز يا مجيد لعزك التوحيد يشكو الهنا الله يا قدير يا مقتدر الله يا قاهر يا مؤخر الله يا فاطر يا مصور الله يا محشي ويا مدبر دبر لنا ودمر العدين الله يا دائم لا يموت الله يا قائم لا يفوت الله يا محيي ويا مميت الله يا مغيث يا مقيت كن غوثنا وحش لنا الحشين الله يا باسط أنت الواسع الله يا قابض أنت الله يا قابض أنت المانع الله يا خالق أنت الجامع الله يا خابض أنت ارفع معالينا لعليين الله ذو المعارج الرفيع الله يا وفي ويا سريع الله يا كافي ويا سميع يا نور يا هادي ويا بديع أدبتنا بما جرى يكفينا الله ذو الجلال والإكرام الله ذو الطول على الدوام الله يا ذا الفضل والإنعام السيد المطلق للأنام ارحم عبيدا لك عابدين الله يا أول أنت الواحد الله يا آخر أنت الرشيد يا وتر يا متكبر يا واجد يا بر يا متفضل يا ماجد بفضلك أقبلنا على ما فينا الله يا مبين يا ودود الله يا محب يا شهيد الله يا متين يا شديد يا من هو الفعال ما يريد إن ضعاف لك قد رجعنا الله يا معز يا مقدم الله يا مذل يا منتقم البادئ الباقي فلا ينعدم المحسن الولي الحفيظ الأكرم ليس لنا سواك من يحمينا الله يا وارث أنت الأبد الله يا باعث أنت الأحد يا مالك الملك الإله الصمد لا كفؤ لا والد لا ولد كف العداء أن فقد أدينا الله يا غالب يا قهار الله يا نفيع أنت الضار الله يا بريء يا غفار يا ربي يا ذا القوة الجبار قوم لنا الدنيا وقوم الدين الله رب العزة السلام المؤمن المهيمن العلام ذو الرحمة الأعلى الأعز التام مدينه الحق والإسلام قيد له اللهم ناصرين الله أنت المتعالي الحكم الفرد ذو العرش الولي الأكرم الغافر المعطي الجواد المنعم العادل العدل الصبور الأرحم مكن لنا في أرضنا تمكينا الله يا قدوس يا برهان يا بر يا حنان يا منان يا حق يا مقسط يا ديان تباركت أسماؤك الحسان بها قرأنا بابك المسون الله يا خلاق يا مجيب الله يا رزاق يا حسيب الله يا قريب يا رقيب
المستعان السميع المجيب إنا دعوناك استجيب آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal fil qabri na'imun wa 'adzab? Adakah di dalam kubur besok itu ada kenikmatan dan siksa? Di satu pertanyaan yang sebagian orang mengatakan bahwa di kuburan itu seperti orang tidur, tidak ada apa-apa. Ya, nah ini jawabannya Mbah Kiai Haji Ali Maksum Syekhina wa Murabbi Ruhina Al-Mughfurlah Kiai Haji Ali Maksum menulis tentang ini pada bab atau misal yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ankaru adzabal qabri wa na'imahu unasun yantasibuna ilal islam wa qad barhanu bi inkarihim hadha ala jahlin fahishin bidinihim fa innal kitaba was sunnata natiqani bima yakunu fil qabri min na'imin wa adzabin la yajra'uhu ala inkarihi muslimun wa ilaika al-bayan. Qala Rabbuna azza wa jalla fi kitabihi an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab. Angkara wis mengingkari adzabal qabri ing siksa kubur wa na'imuha lan kenikmatane kubur. Sapa unasun pira-pira manungsa yantasibuna padha menisbatake sapa unasun ilal islami marang Islam. Wa qad barhanu bi inkarihim hadha ala jahlin fahishin bidinihim. Wa qad barhanu teman-teman wis berargumentasi sapa unasun bi inkarihim kelawan keingkarane mereka hadha hiya iki ala jahlin ing atase fahishin kang keji bidinihim kelawan agamane unasun. Fa innal kitaba mongkostune kitab was sunnah lan sunnah natiqani berbicara apa alkitab was sunnah bima kelawan barang yakunu kang ono apa ma fil qabri dalam kuburan min na'imin bayani saking kenikmatan wa adzabin lan siksa la yajra'uhu ala inkarihi la yajra'u ora wani ya hu ing ma yakunu fil qabri min na'imin wa adzabin ala ingkari ngatasi keingkarane wong sop keingkarane siksa kubur lan kenikma yakunu fil qabri sapa muslimun wong muslim wa ilaika marang sira al bayana ing penjelasan. Qala ngendika sapa Rabbuna pangeran kita azza maha luhur sapa Allah wa jallalan maha tinggi sapa Allah fi kitabihi ing dalam kitab Allah Al-Qur'an an-naru yu'raduna alaihi An-Naru surat Al-Mu'min ayat yang ke-46. An-naru tawin neraka yu'raduna dibentangkan, dipaparkan, diperlihatkan. Sapa dheweke kabeh alaiha ing atase an-nar huduwan ing dalem mangsa sore wa asyian lan mangsa esuk. Wa yawma taqumus sa'atu
wa yauma taqumu sa'atu wa yauma lan hari taqumu tegak apa as-sa'atu kiamat hari ya. Wa yauma taqumu sa'atu pada hari kiamat taqumu jumeneng apa as-sa'atu sa'ah adkhilu padha mlebu sira kabeh ala fir'auna ing keluargane Fir'aun lebokno sira kabeh adkhilu masukkanlah kamu semuanya ya ala fir'auna ing keluargane Fir'aun asyaddal adzab ing banget siksa ya. Dan sekarang persoalannya apakah di kuburan itu ada siksa atau nikmat? Sekelompok orang Islam mengatakan itu yang menisbatkan terhadap Islam ya, dia mengatakan di dalam kubur iki ora ana siksa padha karo wong turu angler ya. Ini bahkan mereka menisbatkan terhadap Islam. Mereka mengatakan waqad barhanu bi ingkarihim ala hada ala jahlin fahishin bidini. Ini yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bodoh terhadap agamanya ya, bahwa berargumentasi keingkaran mereka terhadap siksa kubur ini ya karena kebodohan yang mereka. Karena apa? Al-Quran dan As-Sunnah itu berbicara tentang hal tersebut. Al-Quran was sunnah natiqani bima yakunu fil qabri min na'imin, bahwa besok di dalam alam kubur yang disebut dengan alam barzah itu ada siksa dan ada kenikmatan. La yajra'uhu ala ingkarihi muslimun. Seharusnya orang Islam itu tidak boleh mengingkari terhadap hal tersebut. Karena apa? Al-Quran berbicara, hadis pun juga berbicara hal yang demikian. Maka ini penjelasannya termasuk di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-46 mengatakan andaru yu'raduna, neraka dinampakkan kepada mereka pagi dan petang, huduan pagi dan petang ya. Jadi neraka dinampakkan kepada mereka huduan pada waktu pagi, wa asyian dan waktu petang pada waktu malam, menjelang malam. Wa yauma taqumus sa'ah, demikian pula besok di hari kiamat keluarga Fir'aun kemudian suruh masukkan, ini prioritas nih, Fir'aun yang paling kurang ajar ya. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan, maka masukkanlah Fir'aun dan kaumnya, keluarganya ya. Asyaddal adab, dalam siksaan yang sangat pedih. Ayat ini afhamna hadhil ayah, afhamat memahamkan apa ayat na ing kita afhamat memahamkan mahamake ya. Apa hadhil ayat iki na ing kita anna fir'auna, sesungguhnya Fir'aun wa qaumahu dan keluarga dan kaumnya yu'raduna ditampakkan alaiha ya, yu'raduna ditampakkan sapa ala Fir'aun dan kaumnya alaiha ing atase ya siksa kuburan huduan pada waktu pagi wa asyian dan waktu petang. Itu memahami ayat ini demikian. Wa hadzal ardu la yakhlu imma yakuna fid dunya aw fil qabri aw fil akhirah. Wa hadzal ma fil akhirati anapun ing dalam akhirat fal ayatu taqulu bi surahatin, taqulu ngendika apa ayat bi surahatin dengan jelas, tubayyinu menjelaskan halahum keadaan mereka, hunaka ana ing kono, wa yauma taqumus saatu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Wa yauma pada hari
taqumu didekake apa as-saatu kiamat adkhilu lebokno sira kabeh ala Fir'aun dan kaumnya asyaddal adabi ing siksa sing paling pedih. Idzan demikian hadal ardu laisa fil akhirati hadal ardu tai penampakan iki laisa fil akhirati ora ana ing dalam akhirat. Wa idan tafana likane ora ana ayyakuna ing dalam wa idan tafauz ora ana ayyakuna yentono fid dunya ing dalam dunya wal akhirah dan akhirat ta'ayyana dadi nyoto ayyakuna yento ono fil qabri ing dalam kuburan. Wa hadza utawi iki dalilul kitab dalil kitab alama ing atase keterangan naqulu kang ngendika kang ngucap sapa ingsun sapa kita. Ayat Al-Qur'an an-naru yu'raduna 'alaiha huduwa wa 'ashiyya. Ayat Al-Qur'an yang berkata bahwa neraka itu dinampakkan ya huduwan wa 'ashiyyan, siksanya itu pada waktu pagi dan sore. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'aun. Pada hari kiamat kelak keluarga Fir'aun disuruh semuanya. Adkhilu 'ala fir'aun, disuruh masuk ke neraka al-syaddal adab, siksa yang paling pedih ya. Di sini dijelaskan ya, hadir ayat bahwa Fir'aun dan kaumnya ditampakkan. Yang pertama adalah Fir'aun dan kaumnya ditampakkan siksa baik pagi maupun siang, baik pagi maupun petang. Wa hadzal ardu la yakhlu imma ayyakuna fid dunya. Kalau ayat ini misalkan dikatakan bahwa ini adalah kejadian yang ada di dunia kita tidak mengerti siksa neraka maupun siksa surga atau kenikmatan yang ada di dalam surga. Ya. Atau kita katakan bahwa ini di akhirat sudah jelas wa yauma taqumus saah. Ayat berikutnya adalah mengatakan ketika di akhirat sudah eksekusinya langsung ya. Dinampakkan siksa, bahkan mereka sudah menjalani ya, sudah masuk ke siksa yang paling pedih. Ayat berikutnya wa yauma taqumus sa'a adkhilu 'ala fir'aun. Lah ketika yu'raduna, kalau tidak di dunia, tidak di akhirat, di mana? Mestinya ini adalah di alam kubur. Maka beberapa pendapat mengatakan bahwa mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan mayoritas ulama mengatakan ini terjadi di alam barzakh, yaitu alam kubur setelah kematian mereka dan sebelum hari kiamat. Ini hadis Imam Bukhari meriwayatkan juga demikian. Setiap kalian apabila meninggal akan dinampakkan kepadanya tempat duduknya pada pagi dan sore. Jika termasuk penghuni surga, maka ia akan ditampakkan pada penghuni surga tersebut kenikmatan-kenikmatan di pagi dan sore. Sesuk iki lho kanggo namun ning kene nikmat yang ada di dunia. Tapi ada yang mengatakan bahwa di pagi dan sore itulah ketika penduduk dia adalah orang yang min ahlin nar, termasuk orang yang ahli neraka, akan dinampakkan dan disiksa di pagi hari dan sore. Jadi dinampakkan siksanya itu di tempat kamu di neraka dan juga mendapatkan siksa. Petang juga demikian, dia akan mendapatkan siksa pada waktu petang tersebut. Namun kalau penduduk surga sudah menikmati keindahan-keindahan yang ada di dalam surga, inilah tempatmu kelak hingga kamu dibangkitkan pada hari kiamat, tempatmu ada di sini. Jadi neraka yang bulat-bulat, apinya yang menjilat-jilat, panasnya bukan main, itu sudah dirasakan ketika dia masih berada di kuburan. Dalam tafsir Al-Wajiz yaitu Wahbah Az-Zuhaili mengatakan
kemudian neraka dinampakkan kepada mereka, maksudnya mereka dibakar oleh api neraka pada pagi dan petang. Setiap kali pagi dan petang, jika termasuk orang yang min ahlin nar, penduduk neraka atau mereka yang banyak berbuat dosa. Demikian pula kalau dia berbuat baik, dia dinampakkan dan juga diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah penjelasan tentang surga dan neraka. Penjelasan dari ayat surat Al-Mu'min ayat yang ke-46 tersebut. Wa amma sunnatu anapun utai sunnah as-sahihatu kang sahihah wa warada minha syai'un katsirun yadullu ala dhalikal ma'na. Ya. Wa warada mongko wis teka wis tumeka minha sai as-sunnah apa syai'un suci-wici katsirun kang akeh yadullu nuduhake ala dhalikal ma'na ing atase makna tersebut. Faqat rawa teman-teman wis ngliwatake sapa Syekhani Al-Bukhari wa Muslim wa An-Nasa'i dan Nasa'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ba'da ma gharabat asy-syamsu wa sami'a sautan faqala yahud yu'adzabu fi qabriha. Ya, anna Rasulullah istuni Rasulullah sallallahu muga paring rahmat tadim alaihi ngatasi Rasulullah sapa Allah wasallam lan muga paring keselamatan sapa Allah ngatasi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kharaja ba'da ma gharabat, keluar setelah surupi srengenge apa asyamsu matahari. Fasami'a mongko krungu sapa Kanjeng Nabi sautan ing swara. Faqala mongko ngendika Yahudu, ngendika sapa Kanjeng Nabi, Yahudu tu'adzabu fi qabriha. Yahudu orang Yahudi tu'adzabu disiksa fi qabriha ing dalam kuburane Yahudi. Dasar yang kedua yang berkaitan dengan kuburan itu ada siksa dan kenikmatan atau tidak. Hadis yang diriwayatkan oleh Syekhon Imam Bukhari dan Muslim juga Imam An-Nasa'i bahwa Rasulullah ketika syuruk ya menjelang maghrib kemudian keluar dan mendengarkan suara yang sangat kencang sekali, tangisan yang luar biasa. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat yang mengikutinya, Yahud tu'adzabu fi qabriha. Orang Yahudi disiksa di dalam kuburnya. Ini menunjukkan bahwa di alam kubur ada siksa. Ya. Hadis yang sahih yang jelas bahwa orang Yahudi sedang disiksa di alam kubur, Nabi sendiri yang mendengarkan. Maka ini kelebihan yang ada pada diri Nabi tidak dimiliki oleh yang lain. Di alam kubur bisa menembus terhadap alam kubur dan kita semuanya tidak tahu ya. Kalau kita tahu lewat kuburan pada jelilitan ya nggak jadi lewat kuburan apalagi masuk kuburan. Warawa An-Nasa'i demikian pula riwayat Imam An-Nasa'i wa Muslim. Annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laula antadafan lamun ora den kubur sapa sira kabeh la da'autu sebelum dikubur sira kabeh ya. La da'autu yakti aku ndonga Allah ing Gusti Allah ayyusmi'akum adzabal qabri, ayyusmi'akum supaya diperdengarkan ya kum ing sira kabeh adzabal qabri, ayyusmi'a supaya dirungokake ya diperdengarkan adzabal qabri ing adzab kuburan. Kalau seandainya kalian semuanya tidak dikubur ya, niscaya aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan tabir itu sehingga kalian bisa mendengarkan siksa yang ada dalam kuburan tersebut ya. Ini hadis yang jelas
menunjukkan hadis riwayat Imam An-Nasai dan Imam Muslim bahwa di alam kubur itu ada. Apa ya? Alam kubur itu ada, siksa kubur itu ada, kenikmatan kubur itu ada. Sekarang ziyadah, tambahan keterangan. Rawais riwayatake sapa Muslimun Imam Muslim anna Nabi yastune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bainama huwa fi haitin li Bani Najjar ala baghlatihi wa nahnu ma'ahu idh haddat bihi fakadat tulqihi wa idan kuburun faqala sallallahu alaihi wasallam man ya'rifu ashab hadhil qubur man ya'rifu ashab hadhil qubur faqala rajulun ana faqala famata haula faqalu matu fil isyraq. Bainama huwa antarane dia fi haitin, Kanjeng Nabi fi haitin ing dalam hait pager Bani li Bani Najjar ala baghlatihi, di atas bigol itu kendaraan atau seperti kuda itu ya, gedenya ya antara kuda dengan khimar. Bigol lebih kecil. Wa nahnu utawi kita para sahabat ma'ahu serta Kanjeng Nabi. Idhad, bigol yang dikendarai Nabi itu melompat ya, lonjak gitu. Bi fakadat tulqi, fakadat mongko meh apa bigol tulqi menjatuhkan apa bigol huihi Kanjeng Nabi. Jadi melompat ada di sebelah pagernya Bani Najjar. Bigol tersebut kemudian seperti melonjak gitu. Waidan kuburun, ternyata itu adalah kuburan. Faqala sallallahu alaihi wasallam may ya'rifu ashab hadhil qubur hadhil qubur, man sapa ya'rifu ngerti ashab hadhil qubur, pemilik kuburan ini, siapa yang dikubur di sini. Dari riwayat yang lain ada yang mengatakan 4, 5 sampai 6 orang yang ada di situ itu kuburan itu. Nah, di sana tuh kan memang kuburan nggak begitu kelihatan, soalnya kan tidak dikasih, paling-paling dikasih tanda apa itu, tanda batu misalkan seperti itu. Kalau di sini kan semuanya ada kijingnya sehingga kelihatan sekali. Kanjeng Nabi may ya'rifu ashab hadhil qubur. Jadi ketika sampai di situ ya, ada pagar keliling itu Bani Najjar yang miliki. Nabi sedang mengendarai bigol bersama para sahabat. Kemudian bigolnya melompat sampai kemudian hampir menjatuhkan Nabi itu. Ternyata itu adalah kuburan. Mungkin bigolnya dengar suara yang merintih ya, kaget kemudian melompat. May ya'rifu ashab hadhil qubur. Terus Kanjeng Nabi tanya, siapa yang tahu yang ada dalam kuburan ini? Faqala rajulun, maka seorang berkata kepada Nabi, ana ya Rasulullah, saya hai Rasul. Faqala mata, jangan keliru itu, famata itu kapan, mata kadang-kadang mata cipta, kapan kamu datang ya tak? Itu adalah benar. Kalau mata cipta, mati, bukan lagi mata istifham tetapi mati. Kadang-kadang tidak sengaja ya, kadang-kadang kita menekan bidaru mata cipta, ya mati, kapan kamu datang, matimu kapan datang, kan begitu. Kalau mata cipta, kapan kamu datang. Famata mata, kapan dia mati. Haulai, mereka, kapan mereka meninggal, matinya kapan. Ya, ada yang mengatakan 4 kuburan, 5 atau sampai 6 kuburan. Faqalu matu fil isyraq, mereka mati ketika dalam kondisi orang-orang
pada musyrik, yaitu kondisi kemusyrikan, masa kemusyrikan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil ummata, setuhune umat iki tubtala, diuji, ya, fi quburiha, ing dalam kuburane hadhil ummah, falaula antadafanu, falaula lamun ora tadafanu yento ngubur sapa sira kabeh, la da'autu yakti, donga sapa ingsun Allah ing Gusti Allah, ayusmi ayento ngrungokake kum marang sira kabeh, min adzabil qabri, saking siksane kubur. Alladzi asma'u, kang ngrungokake sapa ingkang wis ngrungokake sapa ingsun. Jadi ini kuburan orang 4 atau sampai 6 orang yang dikubur tersebut. Kemudian orang tersebut meninggal pada saat kemusyrikan, ya. Mungkin dia dosanya lebih banyak sehingga mati dalam keadaan seperti itu. Lah inilah yang kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil ummah tubtala, disiksa, diuji di dalam kuburannya. Kalau seandainya orang ini, ya, tidak ada yang mau saling mengubur pada saat itu, ya, kemudian kami mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kami minta kepada Allah agar kalian mendengarkan, terbuka pendengarannya, bisa mendeteksi terhadap isi jeritan tangisnya orang ini, niscaya saya akan lakukan, dan seperti kalian juga semuanya akan tahu dan mendengarkan jerit tangis orang-orang yang dalam kuburan tersebut. Ini menunjukkan bahwa hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwa Nabi mendengarkan rintihan siksa orang yang ada dalam kuburan tersebut. Wa hadzal hadis muakkidun lima qablahu. Hadis ini menguatkan terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syaikhaini, yaitu Bukhari dan Muslim dan Imam Nasai. Qala ndika sapa Syekh warada Asy-Syaikhaini wa Tirmidzi wa Nasai wa Abu Dawud. Ada lagi hadis yang berkaitan dengan siksa kubur yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syaikhaini, Tirmidzi, An-Nasai dan Abu Dawud, annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala qabraini. Kanjeng Nabi marra lewat sapa kan Nabi ala qabraini, ing atase dua kuburan. Faqala mongko ngendika sapa kanjeng Nabi, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Innahuma stune kuburan loro iki la yu'adzabani, yakti disedang disiksa apa kuburoi, wa ma yu'adzabani fi kabirin, lan ora disiksa apa dua kuburan iki fi kabirin perkara lan dosa sing gedhe, fi nadzurin nas, menurut pandangan manusia. Wa amma ahadu ma ana pontai salah suwijine, ya, salah suwijine saking dua kuburan tersebut, fagana yamshi bin namimati, disiksa mergone yamshi bin namimati, dia melaku hidup bin namimati, selalu dalam keadaan namimah. Namimah itu orang Jawa mengatakan tumbak lucu-lucuan. Orang lagi mengatakan adu domba, domba kok diadu, ya tahu. Selalu manas-manasin orang, itu namimah. Wa amal akharu anapun utawi yang lain, fakana mongko ono la yastatiru min baulihi, ora bebersih, ya, min baulihi saking nguyuh atau buang air kecil. Tsumma da'a nuling donga sapa kanjeng Nabi bi'asibin kelawan pelepah rotbin kang teles, pelepah kurma rotbin kang teles, fasyaqqa mongko belah sapa kanjeng Nabi hu ing asibin, fasyaqqahu isnaini, dadi loro. Faghorasa mongko menancapkan sapa kanjeng Nabi ala hadza ing atase iki wahidan siji,
wala hada ing atase iki wahidan siji. Summa qala nuli ngendika sapa kanjeng Nabi la'allahu muga-muga kuburan iki yukhafafu den entengake. Muga-muga kuburan siji iki yukhafafu den entengake anhuma saking salah swijine ya qabro ini malam yai basa selagine urung garing. Ya. Jadi ketika Nabi, ini riwayat Imam Asy-Syaikhan Bukhari dan Muslim, juga Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai Abu Dawud. Nabi Muhammad SAW sedang melewati dua kuburan itu. Kemudian dua kuburan itu sedang disiksa oleh yang disiksa di dalam kubur. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Disiksa bukan persoalan dosa yang besar, tapi dosa yang remeh. Dosa yang remeh menurut manusia, gampang ditinggalkan sebenarnya, tapi kadang-kadang ini dilakoni. Apa siksa sebabnya itu? Amma ahaduhuma fakana yamsi bin namimah. Yang pertama, orang itu selalu namimah. Dosa namimah itu menjadikan dosa yang paling berat. Ya, yang paling berat siksanya di alam kubur itu namimah. Namimah itu orang-orang yang adu-adu, ya. Tukang ngomporin orang pada diam enak-enak, kemudian dipanas-panasin. Loh, istri kamu sedang ikut bersama mereka, nggak tahu itu di mana. Nah, itu kemudian dia marah terhadap istrinya karena diadu oleh orang yang lain, pihak ketiga. Ini adalah termasuk dosa namimah, ya. Ngerasani orang, kemudian orangnya menjadi jengkel, itu ya termasuk dosa namimah. Yang satunya la yastatiru min baulihi. Yang satu tidak pernah bebersih. Kalau dia itu buang air kecil atau pemenang di pinggir jalan itu, lagi supir-supir truk, supir bis, supir apa wae kadang-kadang di jalan kemudian langsung buka pintu langsung cur. Nah, itu juga termasuk langsung masuk, tidak diapa-apakan, tidak dibersihkan. Itu termasuk membuat siksa yang di dalam kuburnya sangat berat, ya. Tuh, kemudian setelah itu Nabi kemudian berdoa, ambil pelepah kurma, dibelah jadi dua, satunya ditancapke di kuburannya orang yang namimah tersebut, yang satunya ditancapke ke kuburannya orang yang tidak pernah bebersih di dalam ketika dia buang air kecil. Sahabat-sahabat pada saat itu yang mendengarkan pada bingung. Nabi ada apa? Kamu nggak dengar suara jerit tangis yang luar biasa? Enggak, Nabi. Allah wa Rasuluhu a'lam. Inilah dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburan. Satu, dia berbuat dosa namimah. Yang kedua, berbuat dosa tidak pernah bebersih dari buang air kecil. Ini buang air kecil ya, apalagi buang air besar, kan mampu. Kemudian pelepah kurma tersebut ditaruh sang satunya, ya, dibelah jadi dua, satunya ditaruh di tempatnya orang namimah tersebut, yang satunya ditaruh di kuburannya orang yang tidak pernah bebersih. Akhirnya apa? Diam suara itu. Nah, kemudian Nabi mengatakan diringankan, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yalbasa. Semoga diringankan siksanya orang dua di dalam kuburan tersebut selama masih basah, ya. Ini kurma, pelepah kurma saja bisa memberikan keringanan siksa, apalagi yang lain seperti baca Quran. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan pelepah kurma saja bisa meringankan terhadap siksa yang ada dalam kubur, apalagi bacaan-bacaan Quran, bacaan tasbih, bacaan zikir yang lain, ya, tahlil, tasbih, tahmid dan seterusnya, itu malah lebih bisa meringankan terhadap orang yang ada dalam kuburan. Maka ini penting bagi kita semuanya. Jadi sebelum berakhir, ya, masih beberapa penjelasan. Kedua, baik yang Al-Quran maupun Al-Hadis telah jelas pada kita semuanya bahwa di dalam kuburan yang kelak itu ada nikmat dan ada siksa. Nikmat dan siksa.
nikmat dan siksa itulah yang kemudian yang harus kita perhatikan bersama-sama, bahwa orang yang mengingkari nikmat, ya, meningkari nikmat, meningkari siksa yang ada dalam kuburan, perlu membaca satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal ini, yaitu surat Al-Mu'min ayat 46, dan yang kedua ada beberapa hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Demikian, kurang dan lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wa taufiq illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Mari kita bersama-sama membaca Allahul kafi Rabbunal kafi Wasadnal kafi Wajadnal kafi Likullin kafi Kafanal kafi Wa ni'mal kafi Alhamdulillah Hasbunallahu wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir Hasbunallahu wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir Wa kafallahu al-mu'minina al-qital Wa kafallahu al-mu'minina al-qital Wa kafallahu al-mu'minina al-qital Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Amin, 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 amin. Amin ya Allah Rabbal alamin. Amin, 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 amin. Amin ya Allah Rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.